Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa afdalul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah berikan kepada kita semua. Bersolawat dan menyampaikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat dan salam yang selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rahmatnya kepada kita, akan mengampuni semua dosa-dosa kita, dan insyaallah kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam Quran surah At-Taubah surat ke-9 ayat 103 yang di awal khutbah tadi dibacakan khatib, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Terjemahan ayat ini, ambillah sebagai zakat dari harta mereka untuk mensucikan jiwa mereka dan membersihkan harta mereka, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doa kamu akan menenteramkan hati mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. Ayat ini bisa kita jadikan dalil ketika ada orang bertanya, apa hukum membayar zakat secara online? Sekarang ini zaman semakin maju dan manusia terus berkembang, yang jumlahnya tentu sangat amat banyak. Kalau dulu karena masyarakat belumlah begitu banyak, hanya lokal saja yang banyak, dan itu bisa terkontrol. Sehingga kalau orang mau bayar zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, bisa langsung berjumpa dengan amil. Tapi saat ini zaman sudah canggih, teknologi semakin maju. Bisa saja orang bertransaksi tidak berjumpa dengan lawan transaksinya, termasuklah dalam membayarkan zakat. Ada muzaki yang mau membayarkan zakatnya, tapi dia tidak berjumpa langsung dengan amil. Hanya lembaga tersebut
membuat satu rekening lalu mengirimkan nomor rekening kemana-mana, atau punya barcode tertentu lalu barcode itu dikirim di grup apa saja yang dia punya, tentunya di grup WA misalnya. Muncul pertanyaan, apa hukum berzakat di mana dia tidak berjumpa dengan amil tapi lalu zakatnya itu ditransfernya saja? Ayat ini setidaknya bisa kita jadikan dalil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Setiap ibadah memiliki rukun dan syarat. Nah, maka pada ayat ini ada beberapa yang Allah cantumkan dan ini menjadi rukun dalam zakat. Jika rukunnya terpenuhi maka sah. Jika syaratnya ada maka sah. Apapun bentuk ibadah itu. Tapi kalau rukunnya kurang, apalagi rukunnya tidak kita kerjakan, syarat tidak lengkap, maka ibadah itu tidak sah. Apa saja rukun zakat itu? Dalam ayat ini Allah mengawali dengan kalimat khud. Maknanya adalah ambillah. Siapa yang Allah suruh mengambil? Khitab pada ayat ini khusus kepada Rasul SAW. Umumnya kepada amil yang dibentuk, yang ditunjuk, yang di-SK-kan oleh Rasul SAW, yakni para sahabat beliau. Dan di negara yang maju dan berkembang seperti kita Indonesia ini, maka pemerintah menunjuklah amil yang resmi, baik itu melalui lembaga negara yang kita kenal dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, maupun ada lembaga yang juga diakui oleh negara, yakni LAZ. Seperti kita di Muhammadiyah ada Lazismu. Maka yang di-SK-kan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, lalu meng-SK-kan ada berapa orang yang ditunjuk sebagai pengelola Lazismu di Provinsi Riau ini, maka mereka adalah amil yang resmi, amil yang sah secara syariat dan juga sah secara bernegara atau regulasi undang-undang yang berlaku. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dari kalimat khud ini yang menjadi rukun pertama, zakat itu mesti ada amil. Karena amil memang di-SK-kan untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Maka ketika amilnya sudah ada, satu di antara rukun zakat itu terpenuhi. Tentunya amil yang resmi, amil yang di-SK-kan oleh pemerintah, atau amil yang di-SK-kan oleh lembaga pemerintah, atau amil yang di-SK-kan oleh pimpinan yang menaungi organisasi tersebut, termasuk kita di Lazismu. Kemudian apalagi dalam ayat ini yang termasuk rukun dalam zakat itu? Allah memerintahkan untuk mengambil zakat. Siapa orang yang diperintahkan Allah untuk berzakat? Dalam bahasa fikih dikenal dengan muzaki. Muzaki itu orang yang punya kewajiban karena hartanya sudah sampai nisab untuk berzakat. Maka rukun yang kedua adalah muzaki. Artinya ketika zakat itu akan dianggap sah apabila ada orang yang berzakat. Kalau tidak ada orang yang berzakat, maka tidak sahlah pelaksanaan zakat itu. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang ketiga dalam ayat ini, setelah amil, kemudian muzaki, lalu apa yang dia zakatkan? Khudh min amwalihim. Ada kalimat amwalihim. Amwal jamak dari malun. Malun satu harta, amwalun beberapa harta. Maka yang menjadi rukun ketiga adalah harta yang dikeluarkan zakat. Walaupun ada amil, walaupun ada muzaki, tapi kalau harta tidak ada yang dikeluarkan oleh muzaki itu, maka rukun zakat itu tidaklah terpenuhi. Tentunya ketika orang berzakat, dia akan menyiapkan hartanya. Dia akan menghitung hartanya. Apakah harta itu sudah sampai nisab ataukah belum? Ketika dia sudah sampai nisabnya 85 gram emas, maka ketika bapak-bapak, saudara-saudara menghitung selama setahun, ternyata harta sudah mencapai nisabnya senilai 85 gram emas. Kalaulah saat ini misalnya harga emas 1 juta,
berarti 85 juta. Setahun kita punya harta 85 juta, maka harta itu wajib kita keluarkan zakatnya. Boleh tidak dibayar per tahun, per bulan, boleh. Kalaulah misalnya 85 juta dibagi 12, lebih kuranglah mungkin satu bulan 6.600.000. Dia punya penghasilan yang tetap satu bulan 7 juta, berarti sudah lebih dari nisabnya. Keluarkanlah zakatnya 2,5%. Kalau 6 juta 150.000. Keluarkan zakatnya. Januari 150, Februari 150, sampai Desember 150.000. Berarti setahun setidaknya dia sudah mengeluarkan 1.800.000 rupiah. Maka tak perlu lagi ketika di akhir tahun dia menghitung zakatnya. Kenapa? Karena sudah dia keluarkan dalam setiap bulan. Tapi bagi usaha yang kadang naik, kadang turun, maka mesti dihitung per tahun. Karena dia tidak tahu di bulan ini berapa penghasilan yang dapatkan. Lalu bulan depan pun dia belum tahu. Bisa saja di tahun ini melebihi, ketika di bulan depan ternyata kurang. Maka mesti dihitung per tahun. Harta menjadi rukun dalam berzakat. Kemudian, karena di dalam ayat ini secara spesifik tidak disebutkan, tapi ulama fikih memasukkan niat merupakan rukun dari setiap ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat ini menjadi dalil secara umum bahwa semua rangkaian ibadah itu mesti ada niat yang ikhlas karena Allah. Maka berdasarkan ayat ini, setidaknya ada 3 yang Allah masukkan menjadi rukun zakat. Ditambah lagi ayat dalam Quran surah Al-Bayyinah. Ditambah lagi hadis Rasul, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala amal itu mesti disertai dengan niat, termasuklah zakat. Maka wajib juga ada niatnya. Yang terakhir, yang menjadi rukun zakat yang kelima itu ada dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Mereka disebut dengan mustahik zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. 8 kelompok ini menjadi mustahik zakat. Maka 5 hal ini menjadi rukun zakat. Artinya ketika ada orang yang dia berzakat melalui online, ternyata 5 rukun ini lengkap. Niatnya ada. Sebelum dia transfer duitnya, dia sudah berniat untuk berzakat dengan nominal yang sudah dia tentukan sesuai dengan nisab harta yang dia miliki. Kemudian dia sendiri sebagai muzaki. Lalu ketika dia mentransfer, ditransfernya kepada lembaga yang resmi. Kalau lembaga pemerintah Basnas, kalau punya kita di Muhammadiyah Al-Izmu, itu ada lembaga yang resmi. Di dalamnya ada amil. Maka yang ketiga sudah ada amilnya. Lalu ditransfernya, tentu uang yang ditransfer itu adalah hartanya. Sudah 4. Nanti amil ketika menerima harta zakat dari muzaki tersebut, dia akan menyalurkan kepada mustahik. Maka lengkaplah 5 rukun itu ada. Walaupun dia tidak berjumpa dengan amil, maka sah zakatnya secara syariat agama kita. Mudah-mudahan ini dapat kita pahami. Jangan sampai nanti kita gagal paham lalu menganggap bahwa zakat melalui online, zakat melalui transfer kita anggap sebagai bid'ah, padahal tidak, sah secara syariat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhal muslimun rahimakumullah,
ittaqullah, 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 waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.